Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan masih semangat. Kita bertemu lagi pada pembelajaran IPS. Oke, pembelajaran ini kita masih berada pada bab 1, yaitu kondisi geografis negara-negara anggota ASEAN. Di sini kita akan membahas kembali negara-negara yang belum sempat kita bahas, yaitu ada 5 negara. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita melihat tujuan pembelajarannya. B. Kondisi geografis negara anggota ASEAN. Di sini kita masih membahas kondisi negara anggota ASEAN karena kemarin sudah kita bahas 5 ya. Sekarang kita bahas 5, yaitu negara Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Oke, untuk videonya mari kita simak. Pertama, kondisi geografis negara Brunei Darussalam. Mari kita simak. Kita dapat memahami identitas Brunei Darussalam berikut ini ya. Keadaan alam Brunei Darussalam. Di sini kita akan membahas letak dan batas wilayah, iklim, dan bentang alam. Mari kita simak. Secara astronomis, Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Batas wilayahnya bagian utara dengan Laut Cina Selatan, bagian timur dengan Malaysia, bagian barat dengan Malaysia, dan bagian selatan dengan Malaysia. Brunei Darussalam memiliki iklim tropis dengan suhu hariannya 27 derajat Celcius dan tahunannya 24 derajat Celcius. Dan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta memiliki hutan-hutan yang beraneka ragam. Dapat kita lihat ya berikut ini. Bentang alam Brunei Darussalam terbagi menjadi 2, bagian barat dan di bagian timur. Pada bagian barat didominasi oleh dataran rendah dan kemudian pantai berawa dan ditumbuhi hutan bakau. Dan terdapat sungai yang mengalir ke arah utara, yaitu Sungai Belain. Dapat kita lihat ya. Wilayah timur didominasi wilayah dataran tinggi, seperti perbukitan dan pegunungan. Terdapat pegunungan tertinggi, yaitu Pegunungan Pagon, dapat kita lihat ya pada petanya, dan memiliki ketinggian 1850 meter di atas permukaan air laut. Dapat kita lihat ya keadaannya. Karakteristik dari negara Brunei Darussalam. Jadi kita tahu ya bahwa bentang alam di Brunei Darussalam itu pada bagian barat merupakan daerah dataran rendah dan rawa, serta daerah timur merupakan daerah dataran tinggi dan perbukitan. Baik, selanjutnya kita membahas kondisi geografis negara Vietnam. Mari kita simak videonya. Nah, kita dapat pahami ya identitas negara Vietnam berikut ini. Bentang alam Vietnam bervariasi, seperti pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah. Seperti lembah sungai menjadi lahan pertanian, yaitu lembah sungai Mekong yang menjadi lahan pertanian yang subur. Dapat kita pahami ya di samping ini. Vietnam beriklim tropis dengan curah hujan 4.000 mm per tahunnya. Dapat kita lihat ya keadaannya. Nah, kita tahu ya bahwa negara Vietnam itu menempati suatu wilayah yang sempit dan panjang, yaitu di antara Sungai Mekong dan Sungai Merah. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik atau kondisi geografis di negara Kamboja. Yuk simak. Kondisi geografis negara Kamboja dapat kita lihat ya dari petanya dan mulai kita pahami pada penjelasannya. Negara Kamboja memiliki iklim tropis dan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dapat kita pahami ya permasalahan di kehidupannya. Nah, itulah
karakteristik di negara Kamboja. Dan kita tahu ya bahwa bentang alam di negara Kamboja itu sangat beraneka ragam. Dari dataran rendah, pegunungan, perbukitan, dan tanah yang subur. Nah, kemudian kita akan lanjut pada negara Myanmar. Yuk simak. Dapat kita pahami ya letak geografis, astronomis, dan batas wilayahnya. Di negara Myanmar, jadi kita tahu ya bahwa di negara Myanmar ini lebih banyak daerah dataran tinggi seperti pegunungan. Namun ada juga yang daerah sungai ya, yaitu Sungai Sitang dan Salween. Oke, kita lanjut ke terakhir yaitu negara Laos. Yuk simak. Negara Laos dapat kita pahami ya identitas nasionalnya. Mari kita lihat letak dan batas negara Laos sebagai berikut ya. Laos beriklim tropis dengan memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas, musim kemarau yang sejuk, dan musim pancaroba. Dapat kita pahami ya berikut ini. Nah, adik-adik harus tahu ya bahwa Laos ini merupakan negara penggunungan karena jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Nah, itulah kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas semua negara anggota ASEAN. Ada berapa? Ada 10 negara ya, negara anggota ASEAN. Sekian pembelajaran IPS pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran IPS minggu depan, yaitu bab 2 sumber daya alam negara-negara ASEAN. Tetap semangat ya belajar di rumah. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.